Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono menyebut akan memeriksa Kapolres Solok Selatan dalam kasus ditembaknya Kasat Reskrim Kompol Anumerta Rianto Ulil. Kapolres Solok Selatan diduga juga menjadi target penembakan oleh pelaku AKP Dadang Iskandar. Menurut Kapolda, Kapolres seharusnya mengetahui kemungkinan adanya konflik kepentingan bawahannya. Sebagai komandannya langsung, Kapolres Solok Selatan seharusnya mengetahui kegiatan anak buahnya. Juga Kapolres Solok Selatan akan kami mintai keterangannya juga, karena yang sebagai komandannya langsung di Polres itu pastinya akan tahu persis bagaimana staf-stafnya, kinerjanya termasuk prestasinya, atau mungkin ada konflik of interest, kita belum mendalami itu. Ya, pastinya dalam proses pendalaman ini mohon waktu untuk kami nanti infokan selanjutnya. Sudah berapa orang diperiksa, Pak? Jenazah Kasat Reskrim Solok Selatan, Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar dimakamkan dengan upacara kedinasan Polri di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi menyebut penembakan dilatar belakangi persoalan tambang ilegal yang kasusnya ditangani oleh korban. Isak tangis sang ibu tidak terbendung saat jenazah Kompol Anumerta Rianto Ulil hendak dimakamkan secara kedinasan Polri di Taman Makam Sirina Pese, Makassar. Upacara pemakaman dipimpin langsung oleh Kapolda Sulsel, Irjen Yudiawan Wibisono, dan dihadiri oleh sejumlah keluarga, kerabat, hingga perwakilan Polda Sumatera Barat. Tembakan salvo menandai turunnya jenazah ke liang lahat, sekaligus menjadi tanda penghormatan terakhir kepada korban. Keluarga Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar menyatakan seluruh pihak keluarga merasa sedih, marah, dan kecewa atas kehilangan Rianto Ulil. Keluarga korban meminta kasus diusut secara transparan. Kami sangat sedih. Kami juga sangat marah sebenarnya. Marah dan kecewa. Marah karena ternyata kalau seandainya Anandarian mungkin gugur dalam pelaksanaan tugas menghadapi secara langsung pelanggar hukum, mungkin marah kami tidak seperti ini. Namun dia gugur justru di tempat yang seharusnya dia merasa aman. Untuk memastikan proses penyidikan prosedural dan transparan, Ketua Harian Kompolnas Arief Wijaksono Sudiotomo mendatangi Polda Sumbar. Kompolnas menemui tersangka penembakan AKP Dadang Iskandar dan mendengar laporan penanganan kasus dari Kapolda Sumbar dan pejabat teras Polda Sumbar. Arief menyebut Kompolnas belum akan melebar ke motif dari penembakan yang diduga berkaitan dengan tambang ilegal. Yang jelas sekarang proses penyidikan sedang berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu juga karena tersangka adalah anggota Polri aktif, ini secara simultan, secara paralel kita akan melaksanakan sidang kode etik kepada yang bersangkutan. Kita ini sekarang fokus kepada dua hal penting, yaitu penanganan penyidikan dari perkara penembakan itu sendiri, kemudian perkara kode etik. Propam Polda Sumbar akan menggelar sidang etik terhadap AKP Dadang Iskandar yang terancam diberhentikan dengan tidak hormat. Ancaman maksimalnya itu pemberhentian dengan tidak hormat. Polda Sumatera Barat membenarkan motif penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan dilatar belakangi oleh kasus tambang ilegal. Direktur Reskrimum Polda Sumbar, Kombes Andri Kurniawan menyebut pelaku marah kepada korban karena mengabaikan permintaan untuk membantu rekannya yang ikut ditangkap oleh korban dalam penertiban tambang ilegal galian C. Motif kenapa yang bersangkutan melakukan adalah rasa tidak senang, di mana rekanan pelaku ini dilakukan penegakan hukum oleh korban di Polres Solok Selatan. Usai menembak korban, pelaku AKP Dadang Iskandar menyerahkan diri kepada polisi. Saat ini polisi masih mendalami sejauh mana keterlibatan pelaku dalam kasus tambang ilegal di Solok. Tim Liputan, Kompas TV.
Lalu bagaimana kasus polisi tembak polisi di Solok yang dilatar belakangi oleh tambang bisa diungkap secara transparan dan bagaimana gambaran keterlibatan aparat dalam kasus tambang ilegal? Kami bahas bersama Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, Kabareskrim Polri 2009-2011, bergabung juga Koordinator Jaringan Advokasi Tambang, Melki Nahar. Selamat malam Pak Ito, Mas Melki. Selamat malam Mbak Priska. Selamat malam, saya ke Pak Ito. Ini kasus yang sangat mengagetkan publik, termasuk juga banyak kekhawatiran apa sebenarnya yang terjadi. Kalau dari pernyataan di Reskrimum Polda Sumatera Barat menyebut bahwa pelaku marah karena rekannya ditangkap dalam kasus tambang ilegal. Apa iya sesederhana itu? Jikapun iya, ini tentu tidak wajar karena ada membacking pelaku tambang ilegal, Pak Ito. Ya, baik. Yang pertama, Mbak, kita memang sebaiknya menunggu daripada hasil pengungkapan atau penyelidikan tentang motif pelaku karena pasti ada banyak faktor ya. Yang jelas kalau sederhananya kenapa ini terjadi penembakan, pasti ada satu komunikasi yang membuat pelaku sangat marah dan jelas di sini juga kan disertai dengan penembakan rumah Kapolres ya. Karena pengalaman saya bisa saja seorang Kapolres itu tidak percaya kepada yang bersangkutan. Yang jabatannya adalah di struktur strata 3 ya. Kabakop di mana fungsi reserse itu adalah strata 4. Kapolres kalau tidak percaya tentunya akan langsung bisa memerintahkan kepada Kasatfung untuk melaksanakan perintah termasuk untuk penertiban tambang ilegal. Sehingga kemarin dia dilampiaskan kepada korban dan juga kepada Kapolres. Tapi kan kalau di Kapolres itu banyak yang jaga, jadi ada penjaga sehingga dia hanya menembak dari luar. Tapi motif ini kan baru sebatas daripada analisa saya. Tapi kalau menurut saya pasti itu nanti ada kaitannya adalah dengan mengapa dia minta agar orang yang ditangkap atau diamankan itu supaya dilepaskan. Nah, bisa saja dengan kaitannya apakah dia ada hubungan keluarga ataukah mungkin memang ada sesuatu yang sudah menjadi tanggung jawab dia dengan telah menerima mungkin setoran atau apa yang dia tanggung jawabnya harus bisa mengamankan siapapun yang ada di dalam tambang ilegal itu. Saya kira itu mungkin sebentar. Ya, Pak, itu artinya kan kita tidak mendahului proses penyidikan, tapi dengan pelaku ini meminta agar yang sedang diperiksa, yang sedang ditangkap itu dilepaskan, tentu ini kan tidak wajar ya, Pak Ito. Semestinya tidak ada upaya intervensi dalam proses penyidikan yang berlangsung, begitu ya? Iya, kalau normatifnya gitu Mbak ya. Tapi kan sekarang si pelaku itu kan boleh dikatakan jabatannya adalah di atas daripada almarhum kan. Ya. Dan tentunya almarhum ini seorang perwira muda yang masih memiliki idealisme yang tinggi, dia tidak mau ya. Apalagi kalau itu misalnya ya dalam komunikasi mengatakan ini perintah Kapolres, tidak bisa. Nah akhirnya si pelaku itu karena memang dia mungkin ada satu ikatan daripada perbuatan yang melanggar hukum dengan menerima setoran atau apapun, dia akhirnya marah ya. Tapi kalau saya lihat di sini ini adalah satu perbuatan yang dilakukan secara terencana ya. Apalagi dia sampai menembak targetnya itu di tempat yang mematikan ya. Dan orang menembak orang itu juga tidak mudah ya, dari secara psikologi sangat tidak mudah, dan kan yang bersangkutan berasal dari kesatuan elit. Demikian pula korban, dan dia sudah hampir pensiun. Bisa saja karena dia mungkin berpikir kalau itu ditertibkan nanti pada saat pensiun dia sudah tidak mendapatkan tambahan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga dia menjadi panik, menjadi marah, dan akal sehatnya hilang. Di situ analisa saya demikian. Ya, tapi praktik membacking tambang ilegal yang Pak Ito ketahui sejauh ini, apakah banyak kasus serupa? Saya adalah wakil Satuan Tugas Penambangan tanpa izin dulu ya, penanganan tahun 2002 Mbak. Nah, saya kira teman-teman di Jatam punya tuh datanya. Dulu pimpinannya Pak Brigjen Slamet Singgi ya. Nah itu saya mengalami betapa sulitnya untuk menangani tambang ilegal. Karena ada juga tambang ilegal ini yang sudah merupakan tambang rakyat ya Mbak, yang sudah secara turun-temurun dia sudah melakukan penambangan, tiba-tiba tidak mendapatkan izin karena memang biasanya tidak memperhatikan faktor lingkungan hidup. Nah pada akhirnya begitu ditertibkan kan mereka akan kehilangan mata pencariannya, sehingga terjadilah perlawanan. Ada juga pihak lain yang memanfaatkan. Nah kan kalau Polri adalah salah satu yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, dia akan mencari tentunya oknum-oknum
yang bisa mengamankan supaya tidak dilakukan penegakan hukum terhadap tambang ilegal itu. Yang dicari pasti yang orang punya jabatan. Nah ini kan tadi Kabakop itu kan orang ketiga. Bisa saja dia berpikir kalau Kabakop mengatakan jangan dilepas, mungkin yang di bawah akan melepas. Tapi kan saya katakan bahwa almarhum inilah seorang perwira muda yang masih memiliki idealisme tinggi ya. Jadi saya kira itu salah satu faktor yang menurut penilaian saya bisa terjadi sehingga peristiwa itu tragis itu terjadi, Mbak. Nah, bicara tadi data yang disampaikan Pak Ito, saya tanyakan ke Mas Melki, bagaimana data temuan Jatam sejauh ini kasus tambang ilegal seperti ini yang sulit ditertibkan dan apa sebenarnya yang jadi kesulitan utama kalau dari datanya Jatam? Iya, jadi kasus tembak polisi ini kan sebetulnya kayak puncak gunung es begitu ya. Dari sebetulnya kan udah menjadi fenomena lama soal bagaimana dugaan keterlibatan aparat itu dalam kaitan dengan masifnya pertambangan ilegal di Indonesia. Tetapi salah satu yang penting untuk kita garis bawahi bahwa apa yang terjadi di Solok ini tidak bisa kemudian kita anggap sebagai perbuatan satu oknum, gitu ya. Kita melihatnya ini sudah sangat sistemik karena kasus serupa itu tidak hanya terjadi di Solok, tetapi sudah terjadi di banyak tempat, di Kaltim, di Kaltara, di Bangka Belitung, dan banyak tempat lainnya. Dan ini mau menunjukkan bahwa dalam seluruh kasus-kasus tambang ilegal di Indonesia, memang ada dugaan konflik kepentingan dengan pihak aparat. Mas Melki, masih terhubung? Tampaknya terputus komunikasinya. Oke, nanti resistensi. Oke, silakan. Dan itu yang terjadi di Solo. Begitu. Oke, nah bicara soal tadi kan ada backing dari aparat sehingga sulit untuk diberantas, untuk ditindak. Nah, bagaimana Jatam melihat ada konflik konflik kepentingan yang terjadi? Misalnya ini sudah jadi tambang rakyat, kalaupun ditertibkan artinya ada masyarakat yang kehilangan penghasilan meskipun secara normatif ini tidak dibenarkan. Iya, jadi menertibkan tambang ilegal itu kan sebetulnya bukan perkara yang susah gitu ya. Apalagi kalau misalnya berhadapan dengan warga yang melakukan penambangan secara manual. Dia kemudian menjadi rumit karena yang terlibat dalam seluruh rantai prosesnya justru adalah aparat keamanan itu sendiri. Jadi bagaimana ceritanya? Polisi di satu sisi sebagai penegak hukum, tapi di sisi yang lain dia bagian dari masalah di lapangan. Nah, persis di sinilah titik terpenting mengapa kemudian proses penegakan hukum tadi tidak berjalan. Dan dugaan keterlibatan polisi tidak hanya terkait dengan konteks penegakan hukumnya. Ada juga kasus yang kemudian justru polisi ikut memodali, justru polisi ikut mengamankan proses distribusi hasil galian tambang ke pembeli dan segala macamnya. Ada juga kasus yang kemudian justru oknum aparat ini yang mendistribusikan semacam merkuri, cyanida dan segala macamnya. Nah ini sudah sangat sistemik seperti yang saya bilang, sehingga proses penegakan hukumnya tidak bisa lagi hanya menyentuh sifatnya kausistik gitu, tapi lebih kepada institusi organisasi, dalam hal ini Polri. Nah, bagaimana Pak Ito di tengah kerumitan yang terjadi ini? Artinya ini sudah sistemik, nggak mungkin satu orang saja yang bermain di dalamnya, ada banyak bottleneck untuk penegakan hukumnya, jadi untuk menyelesaikannya mulai dari mana Pak Ito? Gini Mbak, mungkin saya tadi menyampaikan kan bahwa polisi itu kan sebagian dari permasalahan. Masalah tambang liar ini kan menyangkut institusi lain, termasuk pemerintah daerah. Kan tidak bisa mengandalkan hanya polisi saja, kan ada izinnya dari SDM dan lain sebagainya. Nah, kalau ini terjadi, maka tentunya yang diharapkan bukan oleh institusi Polri saja, karena kan sekarang kita menerbitkan atau menertibkan nanti akan menyangkut institusi lain dalam SJS, kejaksaan, pengadilan. Kemudian juga ada dengan masyarakat, Kementerian Sosial, Kementerian Pertambangan, ya SDM. Ini harus diangkat ke tingkat yang ke atas seperti Polkam ya. Seperti saya dulu pengalaman saya itu kan dibentuk Satgas ya. Satuan Tugas Penanggulangan Peti, penambangan tanpa izin. Nah, saya bisa bicara gini mungkin agak beda dengan Mas Melki yang mengatakan tidak rumit. Nah, pengalaman saya sangat rumit, Mbak. Karena kadang-kadang kita juga berhadapan dengan satu kekuatan
yang mungkin bagi saya ya sebagai pelaksana itu juga memerlukan backup dari atas lagi gitu ya. Jadi ini kan karena gini, masalah tambang ilegal itu logikanya kan tidak perlu membayar kewajiban kepada negara. Dan dia akan mendapatkan penghasilan yang demikian besar yang kalau dibagi kepada oknum itu dia jauh lebih untung daripada dia dengan menjalankan tambangnya itu secara legal. Logikanya gitu, kalau misalnya dia lebih besar dari mendapatkan izin pasti dia tidak mau melakukan tambang ilegal ya Mbak ya. Jadi logikanya itulah, kira-kira ini harus diangkat ke tingkat Polkam menurut saya. Jadi backupnya itu harus sampai ke Polkam begitu ya, tidak bisa hanya Polri saja sendiri begitu, butuh backup dari yang lebih tinggi lagi, begitu ya Pak Ito? Iya, karena oknum yang terlibat itu bukan hanya oknum Polri, oknum dari instansi lain, jadi harus ditangani secara lintas sektoral dan dikomandani oleh seorang yang memiliki kekuasaan dan kewenangan besar. Nah, Mas Melki, tadi kan pada praktiknya di lapangan tidak semudah itu. Karena ada lintas institusi di sana, penegakan hukumnya harus bareng-bareng. Nah, apa yang bisa Jatam sarankan agar kasus seperti ini tidak memakan korban lagi? Iya, jadi kalau penegak hukumnya bersih, proses penegakan hukum ketika terjadi kasus itu kan kemudian menjadi mudah. Makanya saya bilang tadi, di lapangan kalau kita ketemu warga yang melakukan penambangan, urusannya kemudian jadi mudah dalam proses penegakan hukumnya. Tapi dia kemudian jadi sulit karena aktor terpentingnya juga adalah penegak hukum itu sendiri. Nah, saya mengutip pernyataan Kapolri Listio begitu ya, bahwa ikan itu selalu busuk dari kepalanya. Kalau kepalanya busuk, ya ekornya juga ikut busuk begitu. Nah, untuk mengatasi ini saya kira memang harus secara institusional dan harus mulai dari yang jabatan tertinggi. Kalau ini tidak clear, saya kira kasus yang sama pasti akan terus mengulang. Dan mudah-mudahan kita meskipun kita tidak berharap begitu ya, tetapi saya kira dalam pengalaman kita memang benar seperti yang Pak Ito bilang tadi, yang terlibat itu tidak hanya aparat keamanan, ada juga institusi dari pemerintah, ada juga perusahaan dan segala macamnya. Tapi kan bicara konteks penegakan hukum, si penegak hukumnya harus clear dulu. Kalau dia clear, enak dia mainnya. Tapi kalau dia bagian dari masalah, ya pasti akan terjadi konflik kepentingan. Jadi komitmennya harus dari hulu sampai hilir ya untuk penegakan hukum di kasus ini. Baik, terima kasih Pak Ito, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Terima kasih juga Mas Melki Nahar telah bergabung di sini malam. Baik, terima kasih. Terima kasih. Berikutnya saudara, memasuki masa tenang Pilkada 2024, Bawaslu gelar patroli mencegah politik uang yang bisa merusak pesta demokrasi. Selengkapnya kita bahas usai jeda berikut. Wow, Rainpo taunya fresh